Selamat pagi Heartline sekalian. Senang sekali pada pagi hari ini di awal bulan 2022 Desember tepatnya ya, kita memasuki bulan terakhir di 2022. Wah, nggak kerasa ya. Sudah 1 tahun berlalu begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita ngerayain Natal, hari ini kita merayakan Natal lagi. Selamat pagi Heartline. Senang sekali satu hati kembali bersama-sama untuk kita semua. Tema kita hari ini adalah nggak buat salah tapi ikut disalahin. Ya, bersama saya hadir juga Kakak Debbie Putri Ibrahim. Beliau adalah salah satu mahasiswa. Kita akan berkenalan dan menyapa. Selamat pagi, Kak Debbie. Selamat pagi, Kak Yo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Posisi ada di mana, Kak? Aku lagi di rumah, Kak, Di daerah di daerah Tangerang Selatan. Tangsel. Ya, cuaca indah, cerah, dan baik gitu. Ya, Alhamdulillah lagi bagus cuacanya hari ini. Senang sekali ya. Debbie ini mahasiswa tingkat atau semester berapa? Aku sekarang semester 5 jurusan manajemen. Jurusan manajemen semester 5. Wow, sebentar lagi ya. Berarti Iya. semester lagi ya, selesai ya. 8 semester total sekarang kan? Iya, amin. Semoga sesuai semester. Amin. Ya, acara Satu Hati seperti biasa didukung oleh Aku Pintar ya. Belajar pintar bersama Aku Pintar gitu. Tagline dari Aku Pintarnya. Nah, nanti Kak Febri akan join bersama kita dalam waktu beberapa menit ke depan. Namun sebelumnya kita akan sedikit mengulas nih judulnya nggak buat salah tapi ikut disalah-salahin. Kalau berbicara sesuatu yang konotasinya salah pasti tidak nyaman gitu kan. Pasti tidak Betul. enak. Nah, apalagi kalau kita tidak melakukannya, tapi kita dicap atau dituduh kita yang berbuat gitu. Karena Debbie punya nggak sih pengalaman-pengalaman seperti ini yang rasanya setiap orang pasti ada, tapi masanya yang kapan itu berbeda-beda gitu ya. Boleh dong cerita sedikit dari Debbie? Kalau cerita dari aku ya, Kak, karena mungkin sekarang aku masih menjadi mahasiswa, ruang lingkup seperti itu ada di pertemanan biasanya. Ya, contohnya apa? Contohnya, aku pernah punya pengalaman waktu sekolah. Waktu sekolah, mungkin kalau sekarang disebutnya circle ya, circle pertemanan. Hmm, Di circle aku ini ada salah satu teman aku mungkin yang gak disukain sama orang. oke. Tapi karena kita satu circle, jadi yang dipandang buruk itu satu perkumpulan itu bukan hanya satu teman aku ini aja. Padahal mungkin yang mempunyai kesalahan cuma teman aku satu ini, kayak gitu. Oke. Nah, contoh lebih konkret misalnya gitu ya, apakah gitu, biar kita bersama-sama pagi hari ini bisa belajar eh, pengalaman yang sudah dialami dan solusinya dari Debbie. Dan tentu kita akan membahas hal ini dari perspektif atau dari sisi yang lain juga nantinya ya. Contoh konkretnya mungkin ya Kak, pas yang aku pernah alamin aja nih. Balik lagi ya teman aku ada punya masalah sama satu orang, tapi perkumpulan aku yang kena salahnya, yang Hmm, kena dijelekin. Padahal kita cuma temenan aja sama si teman aku ini yang mempunyai kesalahan, tapi satu perkumpulan aku ini yang kena dijelekin sama pihak lain kayak gitu. oke, oke. Terus solusinya gimana? Solusinya pertama pasti kita ngasih tahu teman kita dulu ya Kak. Namanya temen, ya semua orang pasti punya kesalahan. Kalau dari teman-teman aku sendiri ngasih tahu teman aku ini biar nggak ngelakuin kesalahannya lagi. Cuma balik lagi, pendapat orang ke kita itu nggak bisa kita atur ya Kak sebenarnya. Jadi mau kita udah berusaha sebaik apapun, tetap aja kalau emang mereka udah pandangan buruk ke kita bakal tetap dipandang buruk. Ya, setuju sekali ya. Memang ini sering sekali terjadi sama Iya. kita ya, di mana kita tuh kalau sudah diasumsikan A gitu ya akan selalu A gitu, apalagi kalau A itu misalnya negatif misalnya gitu ya. Ini mah terkenal anaknya nakal gitu ya. Jadi kayaknya Iya. apapun yang dikerjakan nakal padahal dia bukan nakal tapi kreatif gitu. Nah, kalimat nakal ini udah jadi satu kalimat yang negatif sebetulnya dibanding kreatif. Kreatif kalimat yang positif, tapi mungkin kekreativitasan ini terjadi pada hal-hal yang tidak tepatnya gitu ya, sehingga Iya, dianggap betul. merugikan gitu kan. Ini kalau kita berbicara kan eh, apa namanya, ada di ruang lingkup. Ingat nggak, misalnya waktu kecil juga pernah diperlakukan seperti itu?
Waktu kecil kurang-kurang inget ya Kak. Mungkin karena masih kecil mungkin ya apa ya, kalau waktu kecil itu mungkin biasanya kita nggak ngambil barang temen tapi dituduhnya kita yang ngambil barang temen. Biasanya kayak gitu ya Kak kalau anak Iya, kecil tuh. ini sering sekali ya kalau waktu kecil kita Iya. dilakukan seperti itu. Dan biasanya di dalam rumah kita berbicara di dalam keluarga ya, di dalam keluarga Hmm. ini kan satu hati adalah hatinya kita semua untuk keluarga. Eh, Biasanya ini adalah kita saat kecil itu terjadi pada kakak adik. Gitu. Ini Iya iya. cerita ya, sedikit cerita. Dulu waktu saya kecil, saya kebetulan punya adik dua gitu ya, waktu kecil. Hmm. eh Sampai sekarang adiknya udah nggak ada sih. Jadi bukan yang waktu kecil punya adik dua, sekarang nggak punya. Ada tapi posisinya sudah tidak ada. Oke, waktu kecil dulu saya ingat banget gitu ya. eh, Orang tua saya pernah kasih misalnya jagung gitu, jagung rebus ke adik saya dua, tapi saya nggak dapet. Terus saya rampas tuh, diambil gitu karena kepengen kan gitu ya. Terus adik saya nangis. Nah, pada saat dia nangis, saya kasih jagungnya balik ke adik saya, terus saya ikut nangis. Supaya apa? Supaya orang tua saya datang tuh, ini kreativitas anak kecil ya. Supaya orang tua saya datang pada saat saya melihat melihat ketiga anaknya nangis, dia bingung ada apa orang tiga-tiganya nangis gitu. Tuh si jagung dua dipegang sama adik saya, sementara saya tetap nggak pegang jagung gitu ya. Nah, ini kan adalah salah satu teknik yang saya bisa bilang kreativitas anak-anak sering terjadi di dalam kehidupan kita di orang tua atau di kita sebagai kakak beradik gitu ya. Atau misalnya disalahkan pada hal-hal yang ngotorin siapa, yang diomelin siapa. Ini sering sekali nih hal-hal yang kecil terjadi di dalam kehidupan kita seperti ini gitu ya. Debbie punya Iya. kakak, Aku punya abang oh laki. punya kakak laki. Pernah nggak Iya. sih ngalamin hal yang serupa waktu kecil nih? Ini saya mencoba mengangkat memori kamu nih. Mungkin aku karena adik jadi ada di posisi yang menyalahkan kakak ya mungkin. Hmm. Karena mungkin biasanya orang tua lebih cenderung memanjakan anak bungsu. Nah, aku ini salah satu waktu kecil itu lumayan cukup dimanjakan daripada abang aku. Nah, karena dia nggak suka marahin aku marahin balik, tapi tetap yang kena abang aku. Karena biasanya anak kecil selalu dimanjakan ya, Kak. Bener gak sih? Iya, biasanya anak kecil memang selalu menjadi tempat lebih Iya. diperhatikan gitu. Sebetulnya kalau lebih diperhatikan nggak juga ya. Kalau kita mau lihat nih, aku sekedar share sama Debbie dan saya yakin ini juga semua hotline terjadi. Anak pertama itu justru sebetulnya anak yang paling diagungkan, anak Hmm. yang paling di nanti-nantikan soalnya kan udah pertama kali, namanya pertama satu gitu ya. Iya. Sehingga mungkin catatan recordnya tuh lebih lengkap. Ya, ini terjadi ini banyak kepada beberapa hal, misalnya gini, wah kapan sih anaknya pertama kali ngomong mama, ngomong papa, kapan pertama kali dia bisa jalan, itu detail banget sampai mungkin ada fotonya, ada guntingan rambut, telapak tangan, telapak kaki gitu ya. Tapi pada saat anak kedua dan ketiga tuh sudah tidak sedetil itu. Nah, Iya jadi kalau betul. dibilang sebetulnya anak bungsu itu paling disayang, iya dan tidak, tergantung dilihatnya dari mana gitu. Tapi memang kenapa anak-anak bungsu lebih dibela? Biasanya karena anak pertama ini memiliki eh, spesial gitu ya, tanggung jawab. Iya. Karena dianggap yang punya tanggung jawab terhadap adik-adiknya, dianggap yang memiliki lebih dulu kan pasti daripada adik-adiknya, sehingga orang tua tuh lebih sering menekankan poin-poin ini kepada adik-adiknya, sehingga Betul. kadang-kadang ya itu tadi anaknya nggak melakukan apa-apa, tidak melakukan kesalahan, tapi di pointingnya menjadi salah, kurang lebih Iya seperti betul. itu ya. Nah, di dalam hal ini gitu ya, sebetulnya pada saat kita melakukan suatu hal yang tidak, ini kalau kita bicara tentang keluarga dan anak kecil, tetapi kita berbicara misalnya meranjak ke SD, SMP, dan SMA, bahkan kuliah, itu akan berbeda. Demikian juga pada saat berpasangan. Nah, ini paling seru nih kalau pada saat berpasangan. Misalnya lagi masih pacaran gitu ya, masih PDKT, belum yang jadi beneran entah itu tunangan atau suami istri. Nah, biasanya pada saat melakukan kesalahan justru kesalahan itu dibilang, oh enggak apa-apa, ini salah saya kok. Padahal bukan salah dia, hanya untuk memenangkan hatinya gitu ya. Nah, Iya ini, betul. ini sesuatu yang memang
secara circle gitu ya, secara lingkaran memang hal yang terbiasa atau common gitu ya. Nah, bersama kita udah ada Kak Febri nih. Selamat pagi Kak Febri. Selamat pagi, Kak Seru Yu, nih Kak Kak, Dewi. ngobrolannya soalnya tentang Waduh, siapa Lagi. yang disalahkan. tentang salah menyalahkan. Oh, bukan ya? Jadi Iya, nggak buat salah tapi ikut disalahin. Wah, ini sering terjadi ya, Kak Yu ya, di lingkungan sekitar kita atau di diri kita nih kan. iya betul sekali. Kalau So, kalau gimana? gimana, Kak Yu? Diri, bener nggak nih? Pada saat pacaran dulu sebelum menikah, Kak Oh, Febri sering sekali merasa yang salah pasangannya, tapi dia bilang, enggak apa-apa, saya yang salah kok gitu. Sering nggak begitu? sering sih, sering. Buat ini ya, buat memenangkan hati atau ya buat pemanisnya lah. Nah, Kak Febri boleh dong. Kak Febri juga cerita nih, kenapa dibilang buat memenangkan hati dan pemanis? Ini kita belajar dari Kak Febri ya, yang Aduh. sudah berkeluarga, yang sudah memiliki pasangan, dan semoga pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang arti salah menyalahkan ini. Yuk. Oke, mungkin itu ya kayak ya itu sebenarnya nggak yang begitu baik karena kan itu kita seakan-akan menutupi seharusnya dia yang salah. Maksudnya yang secara profesional kalau kita dikerjaan kan nggak bisa kayak gitu ya kamu salah ya kamu harus dapat punishment-nya. Begitu juga misal saya gitu. Nah itu berbeda ketika kita ngomongnya kalau ada bumbu-bumbu apa ya perhatiannya apa cinta gitu ya. Itu terjadi ketika memang ya sebenarnya kita ngerasa dia salah gitu ya. Eh, tapi di sisi lain kita juga nggak bisa menyalahkan karena saking sayangnya ya. Kadang kan kalau kata pepatah ini ya, cinta membutakan segalanya. Itu terkadang benar terjadi seperti itu. Itu kalau aku pribadi ya Kak Ayu dan Kak Dewi, mungkin di awal-awal ya lebih tepatnya kalau maksudnya sudah lebih mengenal lebih dari sebulan 2 bulan, ya nggak selalu seperti itu. Sudah ini sudah dipaskan ya, ya kalau ini salah ya seperti ini nggak apa minta maaf. Begitu juga aku kayak gitu. Cuma memang di awal itu terjadi dan nggak under control ya Kak Yo ya. Kayak nggak apa gitu. Aku juga nggak tahu kok bisa seperti itu gitu. Tapi di bawah alam sadar ketika memang si pasangan ini melakukan kesalahan, akhirnya udah langsung dimaafkan dan langsung ngomong aja ini bukan salah kamu, ini salah saya. Gitu ceritanya. Oke, nah apa Kak Debbie sendiri gimana menanggapi apa yang Kak Febri cerita ini? Bener sih kalau menurut aku yang Kak Feby ceritain, kita pasti awal-awal pengen memenangkan hati pasangan ya Kak. Biar dia ngelihat wah pasangan ngebelain kita nih gitu. Tapi sebenarnya nggak baik juga cara kayak gitu. Lama-lama kita harus ngasih tahu kalau emang dia salah ya salah, kalau emang dia bener ya bener. Kita nggak bisa selalu nutupin kesalahan pasangan kita. Ya, nah menariknya kan gini ya, kalau berbicara solusi gitu ya, dari apapun bentuk salah menyalahkan gitu ya. Menurut Debbie sama Kak Febri ini, apakah kalau kita tidak salah harus kontroversi menyatakan direct gitu ya, firm, enggak kok aku nggak salah dan memberikan bukti argumen gitu ya, atau memang harus menunggu pada waktu yang tepat, atau dibiarkan saja dan waktu yang menjawab. Nah ini sering sekali nih udah biarin aja deh nanti juga ketahuan kok waktu yang menjawab. Nah aku pengen dengar dong pendapatnya Debbie dulu deh. Ada 3 pilihan kalau kamu dinyatakan salah atau kamu memenangkan hati seseorang untuk tidak disalahkan gitu ya, jadi kita terima. Nah ini gimana nih untuk membuat solusinya dari ketiga pilihan ABC tadi, ini kamu pilih yang mana? Kalau dari aku lebih pilih pilihan yang terakhir ya Kak. Kita tunggu aja sampai waktu yang membuktikan kalau kita tuh nggak salah. Karena kalau emang kita nggak salah, kita nggak perlu memvalidasi bahwa diri kita itu benar gitu. Kalau Hmm, menurut aku kayak gitu. Oke. Oke, menarik juga ya dari sisi Kak Devi. Kalau aku pribadi ya Kak ya, nah ini aku tergantung dari situasi, kondisi dan masalahnya itu di mana gitu. Kalau Hmm, masalahnya di lingkungan kerja, ya harus segera di state bahwasanya eh, duduk perkaranya itu seperti ini sehingga bukan atas salah saya gitu. Karena memang kalau di lingkungan pekerjaan kan kita perlu yang cukup profesional gitu dan kita ngetahuin yang salah yang mana biar segera bisa dievaluasi. Tapi kalau di lingkungan gitu ya,
Kan kita nggak bisa terus-terusan menjawab. Misal orang ada yang ngejat kamu seperti ini, kamu seperti itu, kan kita nggak bisa menjelaskan ke satu-satu tetangga kita atau para follower kita. Ya mungkin di opsinya Kak Debbie tadi itu bisa terjadi, sehingga biarlah nanti waktu yang menjawab, dan oh ya emang si ini nggak salah loh kayak gitu. Tapi di momen tertentu kita perlu loh menjelaskan, karena terkadang di satu posisi kita nggak bisa ini ya, terus-terusan dijadikan kambing hitam gitu ya. Eh, Betul. Takutnya kan kita malah kitanya yang tertekan, terus mungkin dalam hal profesional apakah bekerja atau profesional yang lain, malah kita nggak perform gitu Kak Ayu, yang ditakutkan kan. Oke, Era setuju banget. Karena kalau kita berbicara, kita kupas satu-satu ya Kak Febri ya. Kita mungkin kupas Iya. dari biarkan waktu yang menentukan. Kadang-kadang waktu bisa menentukan, tetapi kadang-kadang malah waktu tidak menentukan. Nah, kalau saat waktu tidak menentukan, itu adalah menjadi suatu kerugian. Sehingga yang tadi di labeling kamu adalah yang membuat salah, menjadi benar gitu. Karena waktu tidak bisa membuktikan. Contoh misalnya, peristiwanya udah lama banget kejadiannya, tidak diingat lagi gitu kan. Nah, sementara apa yang kamu perlu terangkan itu tidak ada momennya lagi untuk menerangkan, ya kan? Atau yang kedua, misalkan waktu benar menentukan, tapi itu pasti takes time, memakan waktu yang cukup lama, gitu ya. Nggak mungkin nih kita baru melakukan sesuatu yang dianggap salah gitu, tapi kita tidak salah kemarin, terus hari ini waktu membuktikan. Itu kejadiannya sangat kecil. Kenapa? Karena lingkungan kerja kita, lingkungan sosialisasi kita, lingkungan kita beraktivitas sehari-hari belum tentu berkorelasi atau memiliki kesamaan dengan peristiwa yang sedang kita alami. Setuju Kak Ayu. Jadi memang sebetulnya kalau kita bilang waktu menentukan, itu bisa dijadikan iya, tetapi bukan untuk menjawabkan solusi permasalahan yang ada. Nah, kalau kita yang benar adalah mungkin pada saat kita, bukan mungkin, tetapi sebaiknya adalah pada saat kita dinyatakan salah, mungkin kita tidak bisa bilang direct ya, emosi orang itu lagi menggebu-gebu, atau dia lagi ada di lingkungan yang membuat dia tambah panas, gak suka sama kita gitu, padahal kita nggak salah gitu. Karena ini merupakan suatu strategi sebetulnya gitu loh, dimana kita harus melihat dulu lawan kita yang menyatakan kita salah. Kalau kesalahan itu dinyatakan secara pribadi itu lebih enak. Tetapi kalau kesalahan itu dinyatakan buat umum, Nah, yang orang publik itu umum loh. tahu, Betul, ya. betul. Nah, ini yang perlu sekali harus segera disampaikan. Ini Klarifikasi. kita tidak berbicara tentang apa namanya media sosial ya, karena kan kalau pada saat kita media sosial kita akan bisa bilang begini misalnya, kita harus jawab gak ya netizen? Sementara netizen tuh kadang-kadang bisa dikatakan nggak benar juga semuanya gitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh semuanya gitu. Jadi kapan saat kita harus menjawab di media mana itu perlu diperhatikan. Karena kalau kita berbicara di kalangan umum publik yang tempat lingkup kita bekerja, keluarga, teman-teman sekolah, that's fine. Tetapi kalau kita berbicara kalangan publik di media sosial, mereka tidak bertemu dengan kita, mereka hanya membaca. Kita sering loh terima WhatsApp gitu ya, atau tulisan teks bentuk media lain di email kah, di Telegram kah gitu ya, yang konotasinya, persepsinya menjadi salah, padahal dia tidak bicara seperti itu. Hanya cara baca di kita beda dengan cara baca orang lain gitu. Karena ini perlu diperhatikan menurut saya. Jadi kalau kita berbicara di media umum, tidak selamanya memang harus dijawab benar tuh gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita jawab satu-satu, nanti yang capek kita juga, terus dia akan gini, kita jawab yang namanya orang nggak suka tuh akan ngulik gitu, cari celah apa yang bisa Bakalan cari-cari ya. Ini apalagi salahnya bisa apa lagi? tambahin lagi. Nah, lama-lama energi kita kan kebawa ya dengan celah-celah tersebut yang sebetulnya tidak perlu diladeni ini kalau kita berbicara di media sosial. Jadi kadang-kadang memang kita perlu menyampaikan, dipilah secara bijak gitu loh. Nah, kalau kita memang berdua, misalnya kesalahan itu hanya terjadi antara orang tua dan anak, atau antara siapa ya, kakak adik, teman dekat, itu persahabatan. Nah, itu gak ada salahnya sih, bisa langsung disampaikan, tapi menunggu emosi seseorang itu cooling down, mereda. Karena pada saat dia emosi marah, kalau kita jawab dia tambah marah. Betul. Iya kan?
Jadi kalau misalnya orang itu sudah mulai tenang, kita kan yang ngerti nih karena deket sama kita ya, karakternya dia, posisinya dia seperti apa. Nah, itu bisa disampaikan. Nah, penyampaiannya juga harus dengan bukti. Karena kalau tidak ada bukti penyampaiannya, balik lagi nih, udah emosi seseorang terbawa gitu ya. Ngecap yang tadi Debbie bilang, kalau udah dicap A ya A gitu ya, mau cakap baik-baik terus gitu. Padahal dia pernah juga melakukan kesalahan. Nah, ini perlu diperhatikan. Gitu Kak Febri. Setuju banget Kak Yoma. Karena memang di satu kondisi ya kita ya nggak harus selalu menjawabi itu ya. Betul. Hal-hal yang sifatnya hoax ke kita atau yang akhirnya menyalahkan kayak kita gitu. Tapi di satu sisi kita juga nggak bisa ya terlalu lama berdiam diri dijadikan kambing hitam gitu, apalagi di posisi yang lagi urgent gitu ya. Atau mungkin kita disalahkan di sisinya orang tua itu kan yang memang kita berhubungan langsung sama dia, memang perlu dijelaskan gitu. Gitu. Iya. Oke. Nah, gimana nih Kak Debbie? Ada nggak yang mau disampaikan lagi tentang salah menyalahkan sebelum kita membahas lebih dalam lagi nih? Kita ini udah setengah dalam nih, Ci ya. Belum tenggelam tapi. Salah menyalahkan. Tapi seru sih Kak ya tentang salah menyalahkan ini pasti dalam kehidupan kita ya. Ya, Minimal sekali lah kita pernah disalahkan untuk hal-hal yang tidak kita lakukan gitu. setuju sekali. Sebenarnya pagi Bahkan hari ini saya juga belajar nih tentang salah menyalahkan dari apa yang saya sampaikan gitu. Karena gimana Kak ya mungkin ada jangan dong, mau curhat terus saya aja. Kita bahas lebih detail. Tapi memang Oke. belajar dari pengalaman yang ada itu menjadi sesuatu apa ya poin positif lah untuk kita menjadi lebih bijak lagi, untuk kita bisa menjadi apa ya memahami gitu ya poin-poin salah menyalahkan ini. Gitu KP Bri. Tapi Kak Debbie sendiri ya pernah nggak sih mungkin tadi sudah ditanyakan ya, sorry mungkin kalau aku redundant, pernah nggak sampai disalahkan dan berpengaruh ke psikis gitu sampai mungkin disalahkan di sisi teman-teman di sekolah gitu, bahkan mungkin bisa sampai ke sekolah itu kayak ngerasa takut, di sekolah ngerasa tertekan kayak gitu, pernah nggak kayak gitu? Kalau untuk aku sendiri belum pernah sampai merasa psikisnya terganggu, cuma di lingkungan pertemanan aja jadi kurang nyaman gitu. Memunculkan permasalahan antar teman juga sih sebenarnya Kak, tapi nggak sampai yang psikis aku yang terganggu. Untungnya belum sampai seperti itu. Nah, berbicara psikis terganggu nih Kak, ini juga memang terjadi di dalam perkembangan karakter psikologi seseorang. Ada orang yang memiliki karakter yang bisa datang kutikat bebal ya, mau diapain juga cuek aja gitu ya. Bebal yang positif nih, jadi kalau dia diomongin yang nggak baik, padahal dia enggak ya dia nyantai-nyantai aja gitu. Tapi ada orang yang memang baper gitu ya, terbawa Iya, di dalam perasaannya, bahkan mungkin bisa membawa tidak hanya perasaan tetapi secara psikologis juga membawa kepada kesehatan. betul. Karena begitu banyak dipikirkan, terlalu terbawa ke dalam perasaan dan akhirnya merugikan kesehatannya sendiri. Ini lebih banyak karakter orang yang ada di sini sebetulnya daripada orang yang cuek. Karena balik lagi kalau kita berbicara salah, menyalahkan, kalimat salah aja sudah negatif gitu ya. Dan tidak ada orang yang mau dikorelasikan dengan hal-hal yang negatif. Begitu Kak Febri. Nah, kalau sudah seperti ini, yang perlu dibangun adalah sebetulnya rasa percaya dirinya kembali. Karena dia tidak melakukan kesalahan dan dia sudah diambil atau sudah dikonotasikan menjadi seseorang yang sering melakukan kesalahan, misalnya seperti itu. Nah, ini perlu diberikan step ya. Contoh misalnya di dalam keluarga, di dalam anak-anak, si kakak selalu disalahkan. Sehingga rasa percaya dirinya untuk melakukan sesuatu hal yang baru itu menjadi takut. Nanti disalahin, nanti nggak bisa dimarahin gitu kan. Padahal sesuatu yang baru itu membuat dia lebih menjadi bijak, membuat dia menjadi lebih pintar ya dalam arti kata menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau sampai ini terjadi, maka kita perlu banget membangun komunikasi Kak Febri. Komunikasi ini supaya efektif dari orang yang menyalahkan dan yang disalahkan tadi, dan harus diberitahu dulu misalnya nih ya, papa mama kita selalu menyalahkan kita gitu ya. Padahal kita tidak salah, tetapi selalu banget. Nah, penyalahan ini kan bisa benar di mata dia salah, di mata kita tidak, gitu kan. Betul. Tetapi juga bisa jadi misalnya karena kecapean, keletihan, ketoel dikit udah kayak
orang kebakaran gitu loh. Marah-marahnya luar biasa gitu. Padahal kesalahannya mungkin kesalahan kecil. Nah, artinya ini mesti dibalik kepada introspeksi diri, Kak Febri. Bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri kita, terutama orang yang menyalahkan orang gitu ya, melihat begitu sadar tuh harus berani minta maaf. Ya, bukan yang merasa biarin aja, ntar juga kita bisa baik lagi gitu. Tapi pada saat seseorang berani meminta maaf, sebetulnya pada saat itulah rasa percaya diri orang yang disalahkan itu mulai ada penyembuhan, Kak Febri. Gitu. Ya, Nah, itu ada proses penyembuhan di sini. proses Kenapa? Karena penyembuhannya gimana ya Kak ya? Apakah harus dengan ke psikolog gitu atau ya bisa hilang dengan sendirinya gitu? nah, apakah perlu ke psikolog atau konselor? Itu tergantung seberapa dalam dampak dari orang ini dicap, anak ini sering membuat masalah. Anak ini selalu membuat tidak nyaman lingkungannya. Kalau itu sudah membawa dampak yang negatif kepada anak tersebut, contoh itu tadi tidak ada keberanian untuk mencoba, selalu berkecil hati, selalu merasa dirinya yang tidak berguna, dirinya yang tidak memiliki potensi atau keterampilan yang bisa dipersembahkan sebagai bukti kalau dia adalah seseorang yang memiliki arti. Nah, ini kan sudah mempengaruhi ya. Mempengaruhi ini tidak mempengaruhi secara dirinya sendiri, tetapi perkembangannya, perkembangan psikologinya, perkembangan kesehatannya mungkin juga bisa terganggu gitu loh ya. Atau mungkin kenapa saya bilang perkembangan kesehatan mungkin terganggu? Bisa jadi saja. Misalnya gini, sering kita ngelihat ya ada anak misalnya harus pegang selimut yang dari kecil gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa ada kenyamanan dan rasa percaya diri pada saat dia pegang itu. Itu contoh ya, baru salah satu contoh. Mungkin pada saat kecil dulu gitu waktu dimarahin selimut itu yang dirasakan sebagai yang melindungi dirinya menutup gitu loh. Nah, ini setiap orang kasusnya beda-beda nih Kak Febri. Bisa ada begitu, ada cerita yang berbeda. Makanya perlu seorang psikolog atau konselor untuk menggali gitu loh. Arahnya kemana sih gitu loh dampaknya dan segera harus diperbaiki. Gimana caranya? Nah, memperbaiki ini sebetulnya kalau kita berbicara psikolog atau konselor Kak Febri, pada akhirnya yang akan diberikan pendekatan adalah self-center kepada orang tersebut. Sehingga orang tersebut mulai memiliki pengertian selama ini lingkungannya ternyata membuat dia menjadi itu tadi tidak berani. Nah, ini sangat pengaruh ya dari kecil sampai dalam pekerjaan loh Kak Febri. Dalam berumah tangga, Jadi itu dalam segala trauma macam. jangka panjang ya Kak ya? Ya, makanya harus adanya komunikasi Kak Febri. Orang tua juga harus berani menintrospeksi diri atau orang yang selalu sering menyalahkan orang lain di dalam pekerjaan, di dalam pertemanan, di dalam persahabatan gitu ya. Itu harus berani berintrospeksi. Karena gini, di dalam ini melihat kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita tidak ada manusia yang sempurna Kak Febri. Betul, betul. Dan setiap kesalahan yang ada pasti membawakan dampak untuk menjadi lebih baik. Karena kalau kita baik-baik terus juga kita nggak akan belajar, bukan? Gitu. Nah, pada saat kita melakukan kesalahan, kalau memang kita salah, harus berani mengakui. Maaf, ini kesalahan saya. Jangan sampai orang melihat kesalahan itu terlebih dahulu sebelum kita mengakui. Ini dampaknya beda. Gitu loh. Ya, jadi komunikasi penting sekali di sini. Terus introspeksi, berani menerima kritik, berani menerima masukan gitu ya yang positif. Nah, itu juga dibutuhkan lapang dada Kak Febri. Supaya tadi itu pada akhirnya orang akan tahu seorang Kak Febri adalah orang yang baik. Jadi kalau dia sampai bunuh bunuh binatang gitu ya, rasanya itu bukan Kak Febri. Kenapa? Karena sudah terpola Kak Febri ini emang karakternya baik gitu loh. Ya, nah ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita punya karakternya, misalnya, oh ini orang selalu buat onar, ini orang selalu bikin kekacauan, ini orang selalu tidak bisa jujur, itu kesalahan, misalnya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita introspeksi juga kepada diri kita. Kenapa ini bisa ada labeling untuk kita? Dianggap tidak jujur, dianggap tidak sering membuat onar gitu ya. Nah, ini kalau introspeksi ini bisa berjalan dan ternyata memang ada hal-hal yang membuat dia seperti itu, segeralah perbaiki. Jadi introspeksi ini juga harus di dua belah pihak, Kak Febri. Itu. Oh iya, setuju Kak Ayu. Cuma memang terkadang namanya manusia itu
bisa melihat kesalahan di sisi orang lain gitu. Tapi terkadang susah melihat kesalahan di dirinya pribadi gitu Kak ya. Mungkin ada tips nggak Kak ya buat ya setiap kita kan pasti pernah punya salah lah, itu ya wajarnya manusia gitu. Gimana sih kita bisa berkaca, kalau kita berkaca dari sisi fisik kan ada cermin ya, tapi berkaca dari sisi apa sesuatu yang tidak terlihat dan sebenarnya itu disalah loh di masyarakat, salah loh di ekosistem. Bagaimana sisi kita bisa melakukan itu ya, mawas diri gitu ya, atau introspeksi diri gitu. Nah, sebelum menjawab ke sana, kayaknya Oke. lebih seru kalau kita dengerin dulu satu yang mau lewat ini ya Kak Debi ya. Nanti Kak Debi juga boleh jawab dulu nih. Saya juga pengen dengar Kak Febri dari Kak Debi ini seperti apa. Boleh ya? Oke, Boleh. kita akan lihat, kita dengarkan dulu yang mau lewat ini dari Heartline. Silakan. Senang sekali ya Heartline kembali kepada satu hati-hatinya kita semua. Saya Yohana Elizabeth bersama rekan saya Lutfianto Febri. Yang pagi hari ini juga ada Debbie Putri Ibrahim berbicara tentang salah menyalahi. Nah, tadi kita sudah berbicara panjang kali lebar. Boleh diulang Kak Febri pertanyaannya? Mungkin Pak, ada Heartline yang baru bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Oke Kak, ya ini seperti pada umumnya kita ya, kita sebagai manusia kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain gitu ya. Tapi terkadang kita susah untuk mengevaluasi apa yang salah di diri kita gitu. Sehingga pertanyaannya bagaimana sih Kak kita bisa mendeteksi ya, oh kita tuh salah loh dalam hal seperti ini, kita melewati batas dan selanjutnya kayak gitu. Nah, aku pengen dengar jawaban dulu dari Debbie deh. Dari pertanyaan tadi Kak Febri, kira-kira menurut Debbie apa nih? Nanti saya tinggal nambahin aja. Boleh. Kalau menurut aku, eh, pertama tuh kita harus perbaiki komunikasi ya, Kak. Karena komunikasi itu penting banget. Kalau kita komunikasinya udah salah, itu tuh banyak munculin konflik. Balik lagi ke tema kan nggak salah, tapi ikut disalahin. Berarti kan itu suatu kesalahpahaman ya, Kak. Kesalahpahaman karena ketidaktahuan disertai dengan asumsi-asumsi buruk seseorang ke kita. Yang paling penting juga personal branding diri kita. Mungkin karena kita udah dicap buruk, karena personal branding yang kita bangun di diri kita memang seperti itu mungkin ya. Kadang kan kita manusia, kita bisa menyalahkan tapi lupa sama kesalahan diri sendiri, introspeksi, komunikasi sih paling penting menurut aku. Iya, ini yang tadi kita sampaikan bersama-sama ya. Poin-poin tadi adalah benar Ya. sekali. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berintrospeksi diri. Dan kalau saya boleh tambahkan adalah bagaimana kita kembali meluruskan tujuan hidup kita, Kak Febri. Karena di dalam kehidupan kita pasti kita punya goal, punya cita-cita. Kita berteman tuh buat apa sih? Kita kenapa memilih teman yang si A, si B, C gitu ya? Kenapa kita nggak milih A sampai Z semua jadi teman? Kenapa kita hanya percaya kepada satu orang untuk curhat, misalnya seperti itu. Nah, ini kita harus kembalikan lagi kepada fungsi tujuan kita tuh apa. Sehingga pada saat kita membuat sesuatu keputusan, kita punya standar. Nah, standar kesuksesan gitu ya. Asik. Standar bagaimana kita bisa kalau gini loh, kalau orang sudah jatuh di dalam kubangan gitu ya, di dalam got yang kotor, kan nggak selamanya harus ada di got itu. Tapi dia harus bangun, bangkit gitu ya, berubah, mengangkat dirinya untuk ke tempat yang baik, lalu dibersihkan dong. Bukan Benar. dari got terus jalan ke tempat biasa, tapi kakinya masih penuh dengan got. Nah, ini jejak-jejaknya ini yang tidak nyaman kan, yang akhirnya menjadi konotasi adalah branding yang tadi mungkin Debbie sampaikan, gitu loh. Nah, kita bersihkannya bagaimana? Setiap orang memiliki kesempatan untuk membuktikan. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak ada di dunia ini yang tidak disediakan ruang lingkup untuk memperbaiki kesalahan kita. Makanya kan dia bilang kalau ada saya satu statement yang pernah menyatakan gini, selagi kamu bisa melakukan kesalahan, lakukanlah. Tetapi jangan lakukan kesalahan itu berulang-ulang. Karena yang sebetulnya yang Anda lakukan kesalahan itu proses di mana kita menjadi mengerti, memahami mana yang baik dan tidak. Mana yang masuk norma-norma sosial, mana yang masuk norma-norma privacy gitu kan. Nah, ini yang kita perlu pelajari. Tapi kalau kita melakukan kesalahannya itu lagi, ini malah juga ada nih, tidak akan ada seekor keledai yang jatuh pada lubang yang sama katanya. Waduh, oke. Nah, ini binatang loh yang tidak punya akal budi.
Dia aja tidak pernah melakukan jatuh di lubang yang sama, seekor keledai. Nah, kita manusia yang punya akal budi, masa kita melakukan hal yang sama? Apalagi contoh misalnya dalam, yang paling simpel lah ya, eh, pertemanan kekasih misalnya. Tahu nih perempuannya nggak suka dibohongin gitu. Tapi demennya ngebohongin terus gitu ya. Ngebohongin yang simple sebetulnya. Datang terlambat karena dia bangunnya telat misalnya. Tapi dia bohong-bohong. Enggak, di jalanan macet. Di sini tempat saya hujan. Nah, ini kan sudah terbiasa hal simpel sederhana bohong tetapi menjadi brandingnya si Iya, perempuan kan nggak ada siapapun yang mau dibohongin. Jadi ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Karena pada saat kita melakukan satu kebohongan, maka kita harus menciptakan kebohongan berikutnya, dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan kita jatuh di lubang yang sama. sama. Gitu, Kak Febri. Waduh. Jangan sampai ya harusnya semuanya kita jatuh di lubang yang sama gitu ya. Karena kita tahu ketika kita jatuh itu kan rasanya nggak enak ya kayak. Iya, Itu tuh. gitu. Nah, terus yang menariknya lagi nih, Kak Febri, Kak Debi, sebetulnya juga ada satu cerita yang mendasari semua kegiatan menurut saya. Artinya ini sebaiknya dilakukan pada saat kita bangun pagi sekalipun, yaitu bersyukur. Betul. Ya. Nah, kalau kita disalahkan karena bukan kesalahan kita, kita juga bukan berarti terus jadi kecil hati, tetapi kita juga bersyukur. Karena dengan demikian kita bisa membuktikan kalau kita itu tidak seperti apa yang mereka bilang. Kita itu memiliki Setuju. kompetensi yang baik. Ya. Pembuktian ini adalah suatu proses, Kak Febri, Kak Debi, dan hotline sekalian. Nah, pembuktian ini tergantung kembali kepada bagaimana kita bisa bermain dengan waktu. Ya, jadi bermain dengan waktu kenapa? Kalau kita mau bilang ya udah deh nanti waktu aja yang menjawab, maka itu bermain dengan waktu yang cukup lama. Betul. Tetapi kalau kita melihat situasi dan kita menanggapi dengan segera, ada yang memang fatal harus langsung di straight the way ngomong gitu ya, firm, lakukan. Misalnya gitu ya, kita di fitnah ngambil uang kas di kantor gitu ya, di petty cash gitu kan. Padahal enggak. Nah, itu harus segera dibuktikan. Di jam sekian, tanggal yang ini saya nggak ada di sini gitu. Bagaimana? Nah, ini contoh-contoh penyalahannya. Terus di dalam keluarga, kakak adik juga seperti itu. Misalnya, tadi kamu habis pukul adik kamu ya, adik kamu nangis gitu kan. Padahal kakaknya nggak mukul. Nah, si kakak mungkin bisa bilang dengan baik hati, dengan mepes tidak ada yang mukul adik gitu. Adik nangis karena jatuh. Nah, pada saat seperti itu kan adiknya bisa dikonfirmasi ya sama orang tuanya. Emang adik jatuh di mana? Bukan pertanyaannya, kamu benar nggak dipukul kakak? Nah, ini udah beda ya cara bertanyanya ya. Dan ini yang sudah bisa ditangkap signal oleh seseorang untuk melakukan hal yang lebih tidak baik atau melakukan hal yang baik. Tergantung dia ada intrik personal suka dan tidak suka nih gitu. Kalau adiknya nggak suka sama kakaknya benci, dia akan bilang, Langsung iya, dibilang iya disalahin gitu betul ya. gitu ya Kak. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam salah menyalahkan pada akhirnya untuk semua posisi, kurang lebih seperti itu. Dan kita perlu menjalani gaya hidup yang sehat. Oh, Karena pikiran yang sehat terjadi kalau kehidupan kita sehat. Betul. Lingkungan kita sehat, teman-teman kita sehat gitu ya. Kalau lingkungan kita di teman-teman yang sukanya nyinyir, sukanya toxic ya. ngegosip, posting yang enggak, maka kita akan menjadi orang salah satu seperti mereka. Gitu Kak Febri. Berarti penting banget ya kayak di sini bukan hanya sebatas bagaimana kita membersihkan diri, kita bisa lebih bersabar dalam artian internal diri kita ya. Tapi ekosistem itu sangat berpengaruh gitu untuk kedepannya dari kita pribadi gitu. Iya, betul Begitu, sekali. Kak. Itu ceritanya. Nah, berbicara tentang salah menyalahkan, ini juga sering terjadi balik lagi di semua kalangan, ya. Di Jadi semua jangan kalangan, di semua pokoknya status, betul. pokoknya semua ada gitu. Dan saya rasa hampir semua orang juga ngalamin ya, baik saya, Kak Febri, Kak Debi, dan semua heartland sekalian. Gitu ya, Kak Febri ya. Benar-benar. Dan kadang memang ini ya kayak ya semua orang punya tingkat penerimanya masing-masing. Ada yang ya sudahlah tadi kalau kata Kak Ayu yang cuek-cuek aja, ada yang cukup baper ya dibawa dalam hati gitu. Tapi pada intinya bagaimanapun situasinya kita perlu mencoba memfilter bahwasanya kalau itu terlalu dibawa ke dalam hati yang rugi nanti kita gitu. Apakah di kehidupan pribadi atau di profesional ya di pekerjaan gitu sehingga secukupnya saja dan tadi mungkin ini ya kayak kita juga harus perlu memilah-milah
eh, problem apa yang perlu kita luruskan, problem apa yang cukup nunggu waktu aja gitu ya, yang membantu menjawab, biar kitanya nggak terlalu terbebani dengan masalahnya gitu. Betul sekali. Nah, nggak kerasa nih Kak Febri, kita sudah di penghujung acara. Kak Debi, aku pengen denger dong kalau dari Kak Febri, bukan Kak Debi gitu ya, statement sederhana tentang salah menyalahkan ini, saran buat teman-teman. Mungkin ini konotasinya di kampus sebelum Kak Lutfi atau Febri Handoko yang memberikan konklusi Waduh, atau waduh, waduh. summary. Silakan Kak Debi. Oke, kalau dari aku, benar salah itu hal yang wajar. Daripada kita sibuk mencari siapa yang salah, lebih baik kita sibuk mencari solusi untuk masalah tersebut. Semoga juga kita nggak akan menjadi orang-orang yang suka menyalahkan, kayak gitu. Oke, senang sekali. Dan terakhir untuk Kak Lufianto Febri Waduh. Handoko, namanya lengkap sekali ini. Boleh dong dikasih summary dari apa yang kita berbicara dari awal sampai akhir di kegiatan satu hati ini. Oke Kak Ayu, tema kita hari ini adalah nggak buat salah tapi ikut disalahin. Saya rasa kita pernah ada di posisi itu atau malah kita justru yang menjadi pihak yang menyalahkan seperti itu. Pasti nggak enak rasanya disalahin, pasti nggak enak rasanya dibuat apa ya, apalagi disalahinnya di depan umum gitu ya. Nggak cuma seorang dua orang yang tahu, mungkin banyak orang yang tahu. Sehingga dari sisi kita masing-masing kita perlu mawas diri, kita perlu introspeksi. Jangan sampai kita jadi pihak yang menyalahkan orang lain yang pada intinya kan orang lain tersebut nggak salah, itu jangan sampai. Karena ketika kita diposisikan di pihak yang disalahkan, pasti rasanya nggak enak kayak gitu. Dan bagi kita pun juga harus siap-siap ketika suatu saat kita disalahkan seperti itu. Siap-siap dalam artian ya pasti siapa saja ada kemungkinan nih akan disalahkan gitu. Iya. Levelnya seberapa besar ya itu pasti tergantung dengan masalahnya dan apa konteksnya. Sehingga kita juga perlu pandai-pandai menahan yang namanya amarah, karena bisa jadi kita memang sebenarnya nggak salah gitu. Tapi ketika kita meresponnya dengan marah, dengan emosi, kita jadi ikutan salah gitu. Padahal kita tuh nggak salah sebenarnya, tinggal mungkin nunggu waktu aja atau kasih statement yang lebih tenang, lebih menyejukkan hingga akhirnya orang mengerti bahwa kita nggak salah. Ketika kita terbawa emosi, justru yang tadi kita nggak salah, kitanya yang beneran jadi salah gitu. Iya. Sehingga bener banget kita mengontrol emosi, banyak-banyak sabar gitu ya. Dan kita juga harus tahu waktu dan tahu kesempatan ketika memang kesalahan itu perlu kita klarifikasi, perlu kita jelaskan ya bahwasanya itu bukan kesalahan kita dan duduk perkaranya seperti apa, atau ya sudahlah tinggal nunggu waktu aja, karena pada intinya nggak semua orang juga harus menyetujui apa yang ada di kepala kita. Semua orang punya persepsinya masing-masing. Kita tinggal membuktikan bahwasanya kita ini orang baik, kita nggak ada salah di sana gitu, biar orang nanti menilai oh iya benar sih, kayaknya dari track recordnya, dari portofolionya ini orang baik kayak gitu. Sehingga waktu yang nanti akan menjawab. Seperti itu Kak Ayu, dan semoga semuanya yang dimanapun berada, eh, yang berada di posisi yang menyalahkan, ayo kita mawas diri. Mungkin saya pribadi, semoga kita ngerti ya, kita punya cermin, kita punya standar bahwasanya itu melewati batas loh, dan buat yang lainnya yang mungkin akan mungkin disalahkan gitu ya, kita siap-siap hati aja, jangan terlalu diambil hati gitu kayak. Iya, terima kasih sekali Kak Febri, dan biarlah apa yang kita dengar pada pagi hari ini bisa menjadi insight di pagi hari untuk mengisi hari-hari kita khususnya di awal Desember ini hingga penutup tahun dan selamanya. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata. Dan saya Lutfianto Febri Handoko. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di Satu Hati. Sampai ketemu di minggu mendatang. Satu Mari hati, hatinya semuanya. kita semua.